Iya, Gilang, selamat sore. Selamat siang, belum sore ya. Tunggu. Udah kelihatan teman-teman, kita nih hari ini tuh kita ada tugas kan ya. Nah, tugas itu terjawab di Vicon hari ini nih sebenarnya, teman-teman. Sudah tampak teman-teman, coba direspon. Tampak suara dan ini aman semuanya ya. Ki, aman Ki. Suara sama ininya aman ya, semuanya ya. Ya, teman-teman kita masuk ke materi capital budgeting ya teman-teman. Nah, ini capital budgeting ini perhitungan ya. Jadi memang nanti kita akan akan belajar ini adalah satu aspek penting gitu ya dalam manajemen keuangan ya. Nah, teknik ini sangat krusial. Kenapa? Karena kita bisa menentukan apakah suatu proyek atau suatu investasi ini layak dijalankan atau nggak layak dijalankan gitu ya. Ini kalian udah satu konsentrasi ya, semuanya keuangan ya. Tunggu. Udah susah-susah konsentrasi yang ngambil keuangan kasihan kan keuangan semua ya. Baik teman-teman, tapi tenang aja, ini kan sebenarnya satu tema di mata kuliah manajemen keuangan yang mungkin kalau kalian mau ambil jadi skripsi boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jarang orang ngambil ini, kecuali kalau mungkin kalian menggunakan kualitatif gitu ya. Nah, di sini kita eh, tadi juga disebutkan bahwasanya capital budgeting itu bisa untuk melihat bagaimana investasi itu dianalisis sehingga bisa diambil pada suatu kesimpulan ya. Apakah kita berani nih ngejalanin investasi itu atau tidak? Ya, itu adalah gunanya atau salah satu kerjanya seorang manajemen keuangan ya. Jadi CFO, Chief Financial Officer ya. Itu itu tugasnya salah satunya adalah untuk menentukan apakah investasi ini layak dijalankan atau tidak. Seperti itu. Nah, apa capital budgeting? Capital budgeting itu adalah suatu proses evaluasi gitu ya, dan juga seleksi dari investasi jangka panjang. Ya, ini nggak mungkin jangka pendek ya. Di investasinya jangka panjang, dikatakan jangka panjang itu berarti lebih dari setahun gitu kan. Seperti mungkin kita beli mesin gitu kan, atau kita membangun pabrik-pabrik baru gitu kan, atau kita investasi ke proyek baru. Yang tadi mungkin proyeknya sebelumnya mungkin properti gitu, pengen coba restoran kan gitu ya. Tujuannya apa? Of course, yang namanya manajemen keuangan, tujuannya pasti adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, gitu kan? Dengan memilih investasi yang menguntungkan. Apa ciri-cirinya dari capital budgeting ini? Ciri-cirinya adalah pasti yang pertama adalah investasinya yang jangka panjang, begitu kan? Kemudian biayanya juga besar, ya. Kemudian juga ya pokoknya ini adalah suatu apa namanya pekerjaan yang nggak bisa diubah dalam jangka pendek gitu ya, jangka panjang dan pasti juga berdampak besar bagi kelangsungan perusahaan. Jadi apa yang terjadi jika kita salah gitu ya dalam capital budgeting, dalam menentukan proyek investasi ya, kesalahannya adalah fatal ya menurut saya. Nah ini ya tujuannya tadi ya. Ini beberapa contoh capital budgeting gitu kan, misalnya investasi mesin baru gitu, penggantian mesin baru gitu kan, mesin-mesin pabrik yang baru gitu kan, kemudian ekspansi bisnis, kemudian atau mau pengen investasi dalam teknologi baru gitu ya, atau diversifikasi produk gitu, pengembangan produk baru, ataupun juga kita ingin investasi dalam research and development gitu, atau kita akuisisi nih perusahaan lain gitu kan, kita ambil perusahaan lain bekerjasama dengan kita sekarang misalnya kayak eh, Carrefour ya. Setahu saya Carrefour itu kan sudah diakuisisi ya sekarang ya sama Alfamart ya kalau nggak salah ya. Coba dicek lagi deh, saya kok agak-agak lupa. Nah, itu banyak banget ya sekarang tuh akuisisi gitu kan. Terus kemudian proyek penghematan energi ya, ataupun juga perluasan pasar internasional. Manfaatnya adalah meningkatkan arus kas jangka panjang, ya tentu saja, karena investasi ini kan untuk arus kas jangka panjang, kemudian mengoptimalkan penggunaan modal dan juga mengurangi resiko keuangan gitu kan. Dengan adanya investasi ini, resiko-resiko keuangan itu bisa
buffering dengan menggunakan penghasilan dari investasi jangka panjang dan juga menjamin kesehatan keuangan jangka panjang dengan catatan capital budgetingnya benar, ngitungnya benar. Nah, jadi salah satu hal yang penting juga nih capital budgeting ini untuk melakukan kebijakan investasi ya. Itu. Jadi dia itu bisa mengestimasi cash flow kita gitu kan, yang akan diterima maupun juga yang akan dikeluarkan dari investasi tersebut di masa depan gitu. Jadi kita sudah punya perencanaan yang matang nih. Jadi kira-kira ke depannya nanti kita mau pengen ada pengeluaran apa nih untuk investasi investasi di masa yang akan datang gitu kan. Jadi analisis cash flow ini dapat dijadikan dasar apakah investasi ini bisa mengcover ya dana yang diinvestasikan untuk menggerakkan operasional perusahaan. Nah, ini adalah istilah-istilah teman-teman. Nanti teman-teman akan akrab istilah ini dalam capital budgeting. Ada initial cash flow. Initial cash flow itu adalah pengeluaran yang terjadi pada saat awal proyek, gitu kan? Awal proyek ya. Nah, ini adalah semua biaya yang dikeluarkan ya untuk memulai investasi. Biasanya ada modal kan gitu ya, termasuk juga pembelian aset dan juga penerimaan kas dari penjualan aset lama. Kemudian juga ada operasional cash flow. Nah, operasional cash flow namanya juga operational cash flow. Apa itu? Cash flow yang terjadi selama setiap tahun selama masa menggunakan investasi tersebut gitu. Ya, yang dihasilkan dari operasi investasi tersebut ya, mencakup juga penghematan biaya dan juga pendapatan yang terkait dengan operasi setelah investasi dilakukan. Kemudian juga ada yang namanya terminal cash flow ya. Terminal namanya juga terminal berarti yang terjadi di akhir. Jadi terminal cash flow adalah aliran, aliran kas yang terjadi di akhir proyek investasi atau pada akhir masa manfaat aset itu berakhir. Nah, teman-teman, ini adalah ilustrasi tentang eh, apa namanya eh, capital budgeting gitu ya. Di mana di sini ya awal mulanya atau ada yang disebut dengan initial investment gitu kan pada tahun ke-0. Kita kan punya modal ya. Modal awal katakanlah 100 juta gitu teman-teman. Nah, ini disebut dengan initial investment ya. Initial investment ini adalah pengeluaran-pengeluaran di awal gitu ya untuk memulai proyek. Nah, kita kan butuh kan untuk memulai misal katakanlah bikin pabrik gitu ya. Berarti kita kan beli mesin dulu gitu kan. Kita beli beli membangun dulu pabriknya gitu kan. Beli lisensi, lisensinya kan perlu kita beli gitu kan kalau udah bikin pabrik gitu kan teman-teman ya. Nah, terus kemudian di tahun 1 sampai tahun 10 itu adalah tahun di mana terjadinya operating cash flow atau arus kas operasional gitu ya. Katakanlah ada 10 tahun, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-10. Nah, pada tahun ke-1 gitu kan, proyeknya ternyata bisa menghasilkan gitu ya, ada omset gitu, ada pemasukan arus kasnya yang disebut dengan operating cash flow gitu kan. Yaitu sebesar 4 juta gitu kan. Tahun keduanya 5 juta, tahun ketiganya 6 juta, tahun keempat kelimanya 7 juta, enam ketujuhnya 8 juta, tahun kesembilannya 9 juta, tahun ke-10-nya 10 juta gitu ya. Artinya apa teman-teman? Artinya ya setelah investasi awal 100 juta itu gitu kan. Nah, proyek yang kita buat ini mulai nih dia mengembalikan uang gitu kan melalui pemasukan tahunannya gitu ya dalam kegiatan operasionalnya mereka seperti itu. Nah, pada tahun ke-10 nih, tahun ke-10 ini ada tambahan lagi arus kas gitu ya. Ada tambahan arus kas yaitu sebesar 25 juta begitu. Nah, ini 25 juta inilah yang disebut dengan terminal cash flow gitu, teman-teman. Apa terminal cash flow ini? Terminal cash flow ini mencakup seperti ya biaya. Jadi kan ada pemasukan nih ceritanya 25 juta biasanya kan kalau mesin itu ada ausnya ya teman-teman ya. Jadi ada masa pakainya, masa lifetime-nya. Kalau sudah masuk pada tahun tertentu itu biasanya tuh dijual gitu kan, dijual. Sehingga ada lagi nih duit masuk nih gitu kan. Atau ada recovery dari modal kerja gitu. Atau ada arus-arus kas lain gitu ya dari proyek proyek tersebut gitu.
Gitu. Ya, ini yang disebut dengan terminal cash flow, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat ya gambar ini berarti dia memiliki sebanyak 10 periode gitu. Dan kita pengen lihat nih dari 10 periode atau 10 tahun ini eh, dengan pemasukan seperti ini gitu kan. Ini layak nggak proyek ini untuk dilanjutkan nih di tahun ke-11 seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat kan, aku mah dapatnya sudah lebih dari 100 juta nih kalau jumlah-jumlah atau aku belum dari 100 juta nih gitu. Nggak kayak gitu cara ngitungnya ya teman-teman ya. Nah, cara menghitungnya nanti teman-teman ada 4 ya. Teman-teman nanti akan belajar dengan yang namanya payback period ya. Payback itu nama artinya adalah seberapa cepat modal awal itu kembali. Ini konsep bodoh-bodohan lah ya. Konsep kalau kita jual-jualan kecil-kecilan gitu kan. Ya, kita harus balik nih 100 juta ini gitu. Padahal kan inget ya, kita kan ada yang namanya inflasi kan gitu. Nah, itu payback period itu adalah yang konsep technical budgeting yang paling sederhana, teman-teman. Jadi, ya itu yang pertama payback period, yang kedua adalah NPV. NPV itu adalah net present value. Bu, yang mana sih? Oh, nanti ya. Nanti. Ini depresiasi dulu. Ini dulu. Nah, payback period ya. Kemudian yang kedua adalah NPV gitu kan. Terus yang ketiga adalah IRR ya. IRR itu internal rate of return. Kalau net net present value adalah selisih antara nilai sekarang ya atau present value arus kas masuk dan nilai investasi awal. Kalau IRR adalah tingkat diskonto atau return yang membuat NPV proyeknya itu nol. Nah, kalau yang keempat, profitability index itu nggak kita ajarkan di sini ya, teman-teman. Jadi kita nanti akan belajar satu, dua, tiga, empat aja. Nah, kita masuk dulu yang pertama ya. Di sini kita belajar tentang depresiasi ya. Di sini ya. Nih. Nah, tadi kan, nah ini teman-teman ini istilah-istilah ya. Initial cash flow. Initial cash flow itu adalah harga penjualan mesin lama dikurangi hasil penjualan baru. Ada operational cash flow gitu kan. Penghematan biaya setelah pajak ditambah depresiasi. Nah, kita nanti akan belajar dulu depresiasi sebelum kita masuk ke tekniknya. Nah, ini adalah initial cash flow ya. Initial cash flow adalah cash flow yang muncul pada saat waktu ke nol. Iya, Rizal, yang penting kamu nulis ya. Cepat sembuh ya, Rizal. Iya, cepat sembuh saudaranya. Yang penting nulis ya, karena kan catatannya ada di chat. Aku nggak ngelihat dari kehadiran ya. Yang penting ada catatan di chat. Nah, ini adalah initial cash flow ya. Ini sebenarnya bukan materi apa tugas kita ya. Ini cara ngitungnya initial cash flow. Itu biasa initial cash flow itu sudah ditentukan, sudah ada. Kemudian ada operating cash flow. Operating cash flow itu adalah cash flow yang didapatkan setiap tahunnya nih, gitu kan. Setelah membuat investasi baru. Formatnya seperti ini, format jurnalnya ya. Laporannya seperti ini ya. Revenue, expenses gitu ya. Kan itu initial investment sama dengan nanti ya, Sarah. Sebentar. Saya lanjutin dulu. Oke, terminal cash flow ini adalah cash flow yang muncul dari penghentian atau likuidasi atau jadi yang terakhir ya gitu. Cash flow yang muncul dari eh, cash flow yang muncul dari penghentian atau likuidasi suatu proyek pada akhir masa ekonomisnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke depresiasi dulu teman-teman ya. Jadi depresiasi itu digunakan ya untuk mengalokasikan biaya suatu aset tetap seperti mesin, gedung, kendaraan selama masa manfaat atau umur ekonomis aset tersebut ya. Nah, tujuan dari depresiasi itu adalah yang pertama adalah untuk mencatat pengurangan nilai aset gitu ya. Di depresiasi ini ya memungkinkan perusahaan untuk mencatat penurunan nilai aset. Kemudian juga bisa untuk menyebarkan biaya aset ke
beberapa tahun. Tuh. Kemudian juga bisa untuk membantu mengurangi beban pajak gitu, karena depresiasi ini dianggap sebagai biaya operasional yang bisa mengurangi laba ya setelah kena pajak. Contoh kasus ya depresiasi, PT Kemang Jaya berniat untuk memberi mesin ya untuk mengganti mesin lama dengan yang sudah tidak efisien. Nah, harga mesin barunya adalah 60 juta ya untuk menggunakan penggunaan 3 tahun ya. Harga mesin apabila dijual itu dijual setelah 3 tahun 15 juta gitu kan. Nah, tunggu tunggu. Dengan penggunaan 3 tahun. Harga mesin lama apa oh enggak. Harga mesin lama apabila dijual 15 juta. Nah, lihat ketika baru 16 juta, ketika sudah bekas 15 juta. Nah, sisa pemakaiannya itu 3 tahun lagi. Berarti kan sebenarnya baru dipakai ya. Dan penghematan biaya yang terjadi adalah 27.500.000. Kemudian tingkat pajaknya ada 40%. Bagaimana depresiasinya? Nah, langkah-langkah menghitung depresiasi. Harga mesin barunya 60 juta, ya. Manfaat mesin ini, ya, istilahnya dia bekerja optimal adalah 3 tahun, gitu kan. Nilai sisa nggak disebutkan karena tidak ada nilai sisa di soal gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Rumusnya adalah depresiasi sama dengan harga mesin dikurangi nilai sisa ya, dibagi manfaat, umur manfaat. Jadi 60 juta dibagi 3 adalah 20 juta. Jadi depresiasi mesin barunya adalah 20 juta per tahun selama 3 tahun. Nah, mesin lama ini dijual dengan harga 15 juta dan masih memiliki waktu 3 tahun lagi. Jika mesin lama ini memiliki nilai buku tertentu, kita harus mengurangkan nilai sisa atau nilai buku mesin lama untuk menghitung depresiasi yang masih harus dibayar. Namun, jika nilai buku mesin lama itu belum diketahui, maka kita asumsikan bahwa depresiasi itu tidak berlaku setelah penjualan atau jika ada pengurangan nilai mesin lama gitu. Sehingga kita harus masuk di memasukkan biaya penggantian tersebut dalam cash flow. Nah, kemudian di sini ada penghematan biaya ya, di mana penghematan biaya itu adalah 27.500 ya di sini kan. Nih, hemat tambahan 27.500, 27.500. Kemudian ada pajak 40% gitu kan. Berarti nanti penghematan setelah pajaknya adalah 27.500 dikali 1 dikurangi tingkat pajaknya 40% atau 0,4. Jadi dikalikan 0,6. Dapatnya adalah 16.500. Berarti penghematan biaya setelah pajaknya adalah 16.500. Nah, sekarang kita akan menghitung nih depresiasi terhadap pajak. Depresiasi mesin barunya tadi kan 20 juta ya, 20 juta per tahun ya. Tingkat pajaknya 40%. Penghematan pajak rumusnya adalah depresiasi tahunan dikali dengan tingkat pajak. Berarti depresiasi per tahunannya kan 20 juta dikali tingkat pajaknya 0,4 ya atau 40%. Nah, hasilnya adalah penghematan pajaknya 8 juta. Artinya PT Kemang Jaya akan menghemat sebesar 8 juta dalam bentuk pajak setiap tahun karena adanya depresiasi mesin baru. Nah, kemudian kita hitunglah di sini ya. Kita hitung. Nah, di sini berarti kan penghematannya 27.500 ya. Dia pindah ke sini ya, masuk ke sini juga kan. Kemudian depresiasi mesin baru, depresiasi mesin lama, laba kena pajak ya. Laba kena pajak tadi udah dihitung ya. Kemudian pajaknya adalah 40% dari 12.500, dapatnya 5 juta karena dia pajak dia nanti akan mengurangi cash flow gitu kan. Terus kemudian laba bersih setelah pajaknya 7.500 dan cash flow proceed-nya dikurangi saja. Biaya penghematan dengan pajak dapatnya 22.500. Nah, di sini tahun awal inisial cash flow-nya kan 60 juta, ya kan? Nah, tahun pertamanya di sini 16.500 ini 6.500 ini kan setelah kena pajak ya, dikali 3. Jadinya ini ah, 16.500. Kita kurangi dulu nih, inisial awalnya kan harga mesinnya dikurangi dengan operational cash flow-nya ya. Dapatnya adalah 16 ini gitu kan. Terus kemudian dapat ini. Jadi setelah mesin itu dibeli kan kita dapat dapat operational cash flow kan gitu kan.
Nah, tahun kedua juga sama, tahun ketiga juga sama gitu kan. Kemudian dijual juga, udah dapat 16,5 juta, dijual juga dapat segini, begitu teman-teman. Begitu. Nah, total cash flow-nya begitu. Sebentar ya, saya ke belakang dulu sebentar. Ya teman-teman, mohon maaf ya, ada ada perlu di belakang dulu sedikit sebentar ya. Ini sebenarnya tidak, ini hanya penjelasan mengenai awal dulu ya, mengenai teknik budgeting ya. Apa budget apa eh, capital budgeting, tekniknya nih nanti di pertemuan setelah ini gitu. Nah, tadi pertanyaannya siapa tuh? Apakah yang disebut yang maksud dengan initial, apakah initial investment sama dengan initial cash flow? Nah, kalau dikatakan initial cash flow itu berarti cash flow itu kan berarti kan semua arus kas ya. Di awal berarti ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi semuanya. Nah, semua arus kas yang di awal yang masuk dan keluar gitu pada saat proyek itu dimulai begitu. Nah, biasanya ini termasuk investasi awal ya, jadi uang yang keluar gitu kan, ditambah juga cash flow yang lain. Jadi misalnya pajak gitu kan, subsidi investasi gitu kan. Kemudian juga misal kita beli tempat nih, misal pabrik nih, pabrik tua kita beli, pabrik mana lah kita beli. Itu biasanya kan ada tuh barang-barang yang ditinggal tuh, itu bisa dijual, itu bisa jadi pemasukan lagi gitu kan. Kemudian biaya instalasi mesin itu kan juga masuk dalam initial cash flow. Nah, kalau initial investment ini adalah uang yang dikeluarkan untuk membeli aset, gitu kan, mesin, gitu kan, membangun proyek, gitu kan. Tapi belum ke elemen-elemen lain gitu kan seperti penghematan pajak gitu ataupun juga adanya penjualan eh, barang lama. Jadi sebenarnya kalau menurut saya hampir-hampir mirip sih, tapi eh, lebih lebih luas gitu ya kalau cash flow daripada investment gitu kan. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kamu memulai suatu project gitu kan, biasanya kan kamu beli mesin gitu kan, mesin, katakan 500 juta kan gitu. Kemudian ada biaya installment mesinnya kan, gitu kan, ada tenaga pemasangnya gitu kan, itu 50 juta gitu. Kemudian eh, ngejual mesin lama gitu kan, ngejual mesin lama 100 juta gitu. Kemudian ada pajak gitu kan, ada pajak dari mesin lama. Nah, kalau Sarah nanya inisial investmentnya yang mana Bu? Inisial investmentnya itu yang membeli mesin baru itu 500 juta itu inisial investmentnya ya Sarah ya. Itu. Kalau inisial cash flow-nya mana ya? Semuanya, mencakup semuanya teman-teman. Jadi tadi kan ada 500 juta gitu kan, ditambah biaya pasang mesinnya ya. Nah, berarti kan 550 tuh dihitung semuanya gitu kan.
dikurangin sama ada dia kan mendapatkan pemasukan tuh dari dia nggak jual mesin lama 100 juta kan berarti kan kurangi 100 juta gitu kan tambah ada pajaknya 20 juta gitu jadi inisial cash flow-nya berapa tuh kalau dihitung tuh berapa ya 500 tambah 50 550 kurangi 100 450 tambah 20 470 begitu Sarah paham ya Sarah ya paham Sarah. Iya, oke. Kita lanjut masuk ya. Ini sebenarnya yang krusial banget nih Sarah nih, teman-teman nih. Ini kan kemarin ada yang nanya nih. Iya, sorry ya, aku kasih tugas sih. Bentar, sebentar lagi. Iklan lagi, bentar.